Bupati berjanji mencarikan solusi terbaik atas kasus ini. Parosil berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat, serta dirinya berharap permasalahan ini harus bisa selesai dan mendapat kepastian hukum. Ia meyakini akan ada kelonggaran dari pemerintah pusat terkait keberadaan Pangarap di kawasan hutan lindung Register 43B Krui Utara, sebab secara fakta keberadaan warga yang bermukim dan berkebun di sana sudah berlangsung lama. Penguasaan warga pada lahan tersebut sudah mencapai puluhan tahun. Disinggung soal SKT yang diterbitkan oleh Sutikno selaku kepala desa pada era akhir 1990-an, Parosil berjanji segera melakukan koordinasi dengan bersangkutan. Namun demikian, sejumlah warga Dusun Talanggerang tipe Sidomulyo memastikan tidak tertarik dengan skema perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan seperti yang disebut Bupati. Suyadi, warga yang sudah bermukim di sana sejak 1980-an, meyakini lahan tempat ia bermukim dan berkebun merupakan tanah marga, bukan kawasan hutan. Ia mengaku memiliki SKT dan taat membayar PBB P2. Haji Suyadi bahkan mengaku sudah mengajukan berkas mengurus sertifikat melalui pemerintah Pekon sejak 2018 silam dan sampai hari ini masih berproses. Bukan Pak, bukan. Saya yakin demi Allah, saya yakin Pak. Ini bukan kawasan. Ada peta lengkap. Tinggal nanya di desa. Ada itu Pak, saya juga ada itu. Ada. Ini fotokopinya ada. Aslinya. Din, saya pokoknya yakin seyakinnya. Ini SKT-nya ada Pak Haji. Ada loh. Bapak juga punya SKT berarti Pak ya? Ada Pak Haji, ada. Ada semuanya. Kalau yang di sini kan tahun juga kira-kira tahun yang sama ya? Sama. Jadi SKT ada. Ada. Pajak rutin bayar. Pajak ada. Rutin tiap tahun pajak itu. Soalnya kan namanya pemerintah, ya kan? Nah, saya pokoknya harapan saya lepas dari isu-isu itu. Pas Pak ya? Iyalah. Ada harapan pengen jadi sertifikat? Ya harapan pasti yang sudah daftar kok. Terus itu diperjuangkan Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Haji. Jadi kaitan dengan konflik agraria yang ada di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Pagardewa, ya kan, pada prinsipnya sebetulnya Pak Bupati secara resmi sih belum dapat surat resmi ya, secara resmi ya. Tetapi memang kalau menurut histori ya, ada memang sebagian wilayah itu yang memang masuk register. Dan memang ada juga sebagian wilayah itu yang memang sudah diakui dia menjadi statusnya hak milik gitu. Tapi masih berproses. Artinya berproses seperti ini. Secara aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat yang terbawah, dalam hal ini Pekon, mereka sudah ada pengakuan. Tapi dari badan atau lembaga yang punya kewenangan untuk mengeluarkan bahwa itu adalah sah dan tidak sah, itu belum ada. Artinya sertifikat ya. Iya. Artinya Badan Pertanahan Nasional. Nah, oleh karena itu Pak Bupati mungkin dalam waktu minggu depan nanti akan saya perintahkan asisten beserta staf saya untuk turun ke lapangan untuk mengumpulkan data sekaligus melakukan koordinasi terkait dengan persoalan itu. Tapi tentu harapan Pak Bupati persoalan ini bisa selesai, ya kan, bisa tuntas dan ada kepastian hukum. Karena memang pada prinsipnya masyarakat di sana kan, yang pertama mereka memang sudah cukup lama menempati wilayah itu. Lama, Pak. Ada yang memang masuk katakanlah pemukiman, ada yang mungkin masuk dalam perkebunan atau pertanian. Nah, oleh karena itu tentu nanti kita akan mencari jalan yang terbaik, yang mungkin nanti pada konteksnya tidak merugikan masyarakat. Itu tidak, kita berharap nanti mungkin bagaimana sekarang kan sudah ada program terkait dengan Tora dan sebagainya. Siapa tahu nanti mereka bisa masuk, ya kan? Masuk dalam program itu. Karena mereka mungkin ada yang sudah di atas 25 tahun atau jangan-jangan ada yang lebih Pak. Ada yang 50 tahun, ya kan? Meski diharapkan pada persoalan status kawasan hutan dan beragam kepentingan yang terlibat, pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertekad menjadi jembatan penyelesaian agar masyarakat memperoleh kapasitas hukum dan keadilan. Perjuangan ini diharapkan menjadi jalan keluar atas konflik lahan Register 43B Krui Utara yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dari Lampung Barat, Ananda Yosan Mitra TV melaporkan.